Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel The Guru Sejarah. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga diberkahi dan puasa kawan-kawan semuanya lancar. Dan didoakanlah semoga jaya selalu sing bareuhar kabeh. Hari ini kita akan bahas kisah Soekarno di bulan Ramadan. Selamat menyaksikan. Soekarno dan Ramadan. Momen penting dalam sejarah Indonesia. Jadi, bulan Ramadan memiliki makna yang mendalam bagi umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pada bulan yang penuh berkah ini, terdapat momen-momen penting dalam sejarah Indonesia yang melibatkan proklamator kemerdekaan Indonesia, yaitu Bapak Soekarno. Nah, yang pertama adalah Soekarno dan sahur. Jadi, pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta itu diculik oleh sekelompok pemuda yang kita sebut sebagai golongan muda. Mereka ingin mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah dibawa ke Rengas Dengklok tuh oleh golongan muda, Pak Soekarno dan Pak Muhammad Hatta dijemput pulang oleh Mr. Ahmad Subarjo. Di Jakarta, mereka menuju ke rumah Laksamana Tadashi Maeda, seorang perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati dengan perjuangan Indonesia. Di rumah Laksamana Maeda ini, Soekarno dan Hatta menyusun teks proklamasi bersama para tokoh lainnya. Nah, pertanyaannya, setelah membuat teks proklamasi kemana? Pulang? Enggak, karena mereka beres atau selesai menyusun teks proklamasinya subuh-subuh, mereka menyantap sahur di rumah Laksamana Maeda dengan menu seadanya yang disiapkan oleh asisten di rumah Laksamana Maeda. Nah, Laksamana Maeda kan jenderal ya. Apakah menu sahurnya oke-oke? Nah, ternyata menu sahur yang disantap oleh Presiden Soekarno dan kawan-kawan tidaklah mewah atau istimewa. Menurut buku Sekitar Proklamasi yang ditulis oleh Wakil Presiden kita ya, Bapak Muhammad Hatta, ia menyantap roti, telur, dan ikan sarden yang dimasak di rumah Maeda sebagai menu sahur. Sahur di bulan Ramadan ini menjadi peristiwa bersejarah karena beberapa jam setelahnya Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Jadi, proklamasi Indonesia pun terjadi di bulan Ramadan. Nah, kita bahas ya dikit ya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Ramadan. Salah satu momen paling bersejarah yang terkait dengan Soekarno dan Ramadan adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal ini bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Soekarno bersama Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di tengah bulan suci Ramadan. Keren banget ya. Bertepatan dengan Ramadan. Ramadan itu benar-benar bulan yang penuh berkah. Nah, selanjutnya adalah peristiwa di bulan Ramadan lagi yang terkait dengan Presiden Soekarno adalah Soekarno hampir terbunuh. Soekarno pernah hampir terbunuh. Jadi, peristiwa penting dalam hidup Soekarno kembali terjadi pada 9 Maret 1960, tepatnya di hari ke-11 bulan Ramadan tahun 1379 Hijriah. Saat pemimpin sidang Dewan Pertimbangan Agung di Istana, tiba-tiba terjadi aksi teror oleh seorang pilot Angkatan Udara terkait Permesta, Daniel Alexander Maucar namanya. Nah, Daniel Alexander Maucar itu dia melepaskan beberapa tembakan ke arah istana. Bekas tembakan tampak jelas di dinding-dinding ruang makan istana. Kok yang ditembak ruang makan? Jadi gini, Muhammad Yasin dalam memoarnya, Muhammad Yasin, sang polisi pejuang, meluruskan sejarah kelahiran polisi Indonesia, mengatakan bahwa Daniel berniat membunuh Soekarno. Menurut perkiraannya, Presiden sedang bersantap siang di ruang makan. Namun itu meleset karena sidang DPA kali itu dilakukan di bulan puasa. Jadi Bapak Soekarno tidak ada di ruang makan, tapi Daniel tadi nembakinnya ke ruang makan. Salah gitu. Jadi terselamatkan gara-gara pada saat itu sedang bulan puasa. Selanjutnya, Ramadan dan perjuangan revolusi. Nah, revolusi Indonesia itu terjadi, masa revolusi kan tahun 1945 sampai tahun 1949 ya, ketika Indonesia didatangin lagi oleh Belanda. Belanda yang mau lagi menjajah Indonesia. Jadi, selain proklamasi kemerdekaan, Soekarno juga menunjukkan semangat perjuangan yang tinggi selama bulan Ramadan di masa revolusi. Dalam pidatonya pada perayaan kemerdekaan pertama tahun 1946, Soekarno dengan tegas menyampaikan semangat persatuan bangsa Indonesia di tengah suasana Ramadan dan perjuangan revolusi. Kita cinta damai, tetapi lebih cinta lagi kemerdekaan, ujar Soekarno dalam pidatonya. Pidato Soekarno ini menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia terus berlanjut tanpa mengenal waktu, bahkan di bulan suci Ramadan. Jadi, kebayang dong ketika kita perang nih,
datang lagi Belanda mau jajah, kita lagi puasa pun kita tetap berjuang, tidak ngeluh. Ini kita mah ya lagi puasa dikit-dikit ngeluh, pengennya tidur aja. Zaman dulu mau perang bulan puasa tuh coy, semangat ayo semangat kabeh. Selanjutnya selain itu ada lagi Soekarno dan Zakat Fitrah. Tentang apa nih? Soekarno juga tidak lupa untuk membayar zakat fitrah di akhir bulan Ramadan. Zakat fitrah adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk membantu orang yang membutuhkan. Sebuah kisah menarik terjadi menjelang Lebaran tahun 1950-an. Waktu itu Presiden Soekarno tidak punya uang untuk membayar zakat fitrah. Dengan terpaksa ia melelang peci kesayangan yang sering dia kenakan, yaitu peci bermerek Kuda Mas. Tidak perlu waktu lama, terkumpul uang 10 juta rupiah dari lelang 3 peci tersebut. Ruslan kemudian menyerahkan semua uang hasil lelang kepada Soekarno. Jadi ada namanya mantan Menteri Luar Negeri Indonesia namanya Bapak Ruslan Abdul Ghani. Ruslan Abdul Ghani mendengar curhatan Pak Soekarno. Jadi Pak Soekarno nelpon ke Ruslan Abdul Ghani, curhat gak punya uang, pecinya dilelang oleh saudaranya dari Bapak Ruslan Abdul Ghani. Nah, cerita ini dikisahkan dalam bukunya Bapak Kajat Adrai. Judulnya adalah Suka Duka Padmawati Soekarno yang diterbitkan oleh Yayasan Bung Karno pada tahun 2008. Nah, itulah kisah-kisah dari Bapak Presiden kita yang pertama, Presiden Soekarno, yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Banyak sekali kisahnya. Semoga kisah-kisahnya menginspirasi kita. Semoga kisah-kisahnya membuat kita semakin semangat dalam beribadah puasa ya. Dan juga ya intinya semoga bermanfaat lah cerita yang saya kisahkan ini. Dan juga buat semuanya saya ucapkan lagi terima kasih pokoknya ya. Mau-maunya nonton video saya, tapi jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain. Dan yang paling utama adalah ya semoga aja video yang saya buat ini jadi ilmu, jadi bermanfaat, dan jadi amal jariah lah buat saya. Segitu saja dari saya semuanya. Saya ucapkan lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.